dari awal nggak? Atau mau langsung kita bikin UN itu normalisasi sampai 3NF-nya? Jelasin dari awal aja mungkin kan. Oh, ya sudah dah. Mau. Ini gue nyari peti. Ini kelihatan nggak screen gue? Kelihatan. Oke, gue pakai PPT-nya Bu Tanti untuk ini karena di itu PPT-nya itu udah cukup menggambarkan isi bukunya. Pertama-tama itu normalisasi itu kita intinya adalah kita bagaimana caranya kita bikin suatu data di dalam tabel itu tidak menjadi sebuah yang menjadi lebih simpel sehingga data itu tidak akan ada anomali. Nah, anomali sendiri itu sih ada 3 macam ya. Nah, pertama itu ada insert, ada delete, ada modification anomali. Nah, untuk di sini kan ada 3 tabel nih. Kita nggak perlu lihat tabel staff sama branch-nya, kita cuma butuh lihat yang tabel paling bawah, yang kolomnya paling banyak. Nah, maksudnya apa sih itu insert anomali itu? Insert anomali itu sih, jadi itu kalau misalkan lu masukin datanya itu misalkan kalau misalkan lu tambahin misalkan SL42, namanya misalkan Andi, posisinya misalkan CEO, salary-nya berapa. Nah, kita kan harus masukin branch number-nya. Branch number-nya itu kalau misalkan kita masukin branch yang sama, misalkan B003, itu mestinya kan harus alamatnya sama dengan B address itu sama dengan branch number kan. Lu bisa aja masukin B003 alamat misalkan 123 jalan maju mundur. Nah, di tabel ini tuh bisa namanya insertion anomaly, atau enggak lu bisa aja lu masukin misalkan staff number, staff name, position, branch number, bisa ada salary-nya lu nggak masukin null. Itu kan nggak boleh kan? Karena juga kalau datanya null itu juga bisa ada kosong yang bisa mengakibatkan nanti tabelnya tuh kacau, data dalam tabel kacau. Nah, itu untuk insertion anomaly. Terus ada namanya deletion anomaly. Deletion anomaly itu kayak gimana? Misalkan kita mau hapus semua tabel yang branch yang B003, kita hapus semua nih misalkan. B003 kita hapus semua. Nah, tapi data staff yang ada di B003 yang berhubungan B003 kayak Ann Beach, David Ford, sama Susan Brand ini juga ikut kehapus. Sehingga ada data loss. Kita nggak mau kayak gitu. Kita cuma hapusin tuh B003 saja. Nah, itu namanya itu deletion anomaly. Atau enggak kita mau hapus misalkan John White, kita mau hapus ini dari staff branch ini. Nah, kalau John White kita hapus, B005-nya juga kehapus. Gitu. Ini juga bisa jadi namanya juga deletion anomaly. Intinya kalau lu hapus deletion anomaly itu lu hapus satu data lain juga kepengaruh. Nah, satu lagi namanya modification anomaly. Modification anomaly itu kayak gimana sih? Intinya kalau misalkan lu update satu data, misalkan B07 mau ganti jangan B07 deh, B003 lu mau ganti alamat. Misalkan alamatnya ke tadi 123 maju mundur. Nah, lu harus masukin satu-satu gantinya B003, B003, B003. Kalau enggak ada data inkonsistensi di mana ada satu data ngomong B003 di 163 main sign Glasgow, satu lagi B003 alamatnya lain. Itu namanya modification anomaly. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalkan tanya, buka mic aja atau enggak resign aja, soalnya gue nggak bisa lihat chat di sini. Kalau resign mungkin bisa. Ini yang gue jelasin tadi, gue skip-skipin aja. Nah, ini yang kita istilahnya tuh kita mau mempertahankan suatu lossless join property di mana kalau kita pisah-pisahin tabel itu nggak ada data yang kebuang. Jadi tuh lu kalau misalkan anggapnya kalau lu SQL lu join-joinin tuh tabel, nggak ada data yang istilahnya kelupakan. Dan lu bisa dari tabel misalkan dari tabel staff branch ini lu mau bikin tabel staff branch dari tabel staff dan branch itu nggak ada sama sekali data yang bisa hilang.
walaupun dan keubah, benar-benar datanya harus sama persis. Begitu, namanya lossless join. Dan satu lagi namanya dependency preservation. Jadi itu lu bisa kasih constraint di sebuah data, di sebuah tabel, sehingga data yang masuk itu tidak bisa ada namanya anomali, kayak contohnya tuh insertion ataupun ada modification anomali. Ini untuk mencegah anomali tersebut, termasuk delete juga. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang dependensi. Apa sih dependensi di sini? Intinya itu satu atribut itu bergantung pada atribut lain. Contohnya tuh dinotasikan dengan A tanda panah B. A tanda panah B ini maksudnya apa sih? B itu bergantung pada A atau A itu menentukan B. Terserah kalian sih mau ngomongnya kayak gimana. Nah, kebergantungan data ini, atribut ini, itu tidak berlaku dua arah, cuma berlaku satu arah. Jadi jangan anggap kayak implikasi ya. Jadi A itu mempengaruhi B, tapi B itu tidak mempengaruhi A. Sampai sini cukup jelas. Nah, kalau misalkan kita ada functional dependency seperti contohnya staff number sama staff name, ya, kita bisa sebut ini namanya full functional dependency. Di mana kalau misalkan satu atribut dari misalkan satu atribut yang di kiri panah itu hilang, maka hubungannya itu bakal hancur. Kalau misalkan satu atribut doang kayaknya itu kayak kurang menjelaskan. Jadi gue bakal cari yang itu seperti contoh di sini nggak ada ya. Nih, ini buka deh. Misalkan dah staff number, staff name itu ini gue bikin itu aja kali ya. Bikin tonton aja di sini. Gue bikin itu lagi untuk editing ntar. Ini gue bikin text box lagi, misalkan staff number, staff apa ya, staff name bisa menentukan staff position. Nah ini itu bisa ditentukan itu kalau misalkan dia. Ken lu emang belum share screen ya, Ken? Oh, share screen gue kayak mati dah, sorry. Yeah, Bentar. Nah, ini kayak gue bikin ini satu lagi. Kalau misalkan ada ketergantungan kayak AB bisa menentukan C, itu kita nyebutnya AB itu composite key lah. Kalau misalkan itu. Nah, dalam kasus ini full functional dependency itu terjadi jika staff number itu menentukan staff position. Jika staff number sama salah satu dari ini hilang, maka hubungan ini semua tuh hilang. Kita nggak bisa menentukan staff position. Itu namanya full functional dependency. Contoh lain dari ini, yang pertama kan ketahuan banget nih, ini ada sebuah full functional dependency. Jadi staff number itu bisa menentukan staff name. Yang kedua ini bisa aja staff number dan staff name itu menentukan posisinya staff. Kalau misalkan salah satu atribut yang di sebelah kiri panah ini hilang, maka hubungannya itu akan hilang. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum gue lanjut ke partial dependency dan transitive dependency. Belum, Ken. Belum, lanjut. Ini transitive. Nah, ini contoh dari partial dependency. Maksudnya apa sih partial dependency itu? Jadi, misalkan suatu dua AB ini menentukan branch number nih. Nah, jika kita ambil salah satu, contohnya misalkan kita ambil staff name, ya, kita ambil misalkan
Staff name kita ambil, jadi cuma tinggal staff number sama branch number doang. Staff number menentukan branch number, itu masih ada. Itu namanya partial functional dependency. Biasanya orang sebutnya partial dependency. Jadi istilahnya kalau tadi kalau misalnya kita ambil satu atribut hubungannya hilang, kalau ini ambil satu atribut dia masih ada hubungannya. Nah, ini kita nggak mau di satu NF. 2 NF. Nah, kalau untuk ini contohnya transitif. Transitif itu bagaimana sih? Jika transitif itu misalkan ada 3 atribut A, B, dan C. A menentukan B, dan B menentukan C, tetapi B ini bukan primary key. Itu nggak boleh. Namanya transitive dependency. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Belum. Kalau belum, gue langsung lanjut ke normalisasi saja. Ini nggak itu kalau kalian baca mungkin agak bingung kali. Itu makanya gue jelasin yang seperti itu. Dan kayak gini tuh juga bisa bikin bingungin. Makanya gue jelasin agak lebih ringkas ya, biar gampang dimengerti deh. Sebenarnya pelajaran ini cuma ngulang pelajaran CAUT 3 doang sih. Jadi ya bisa lebih santai udah. Nah, normalisasi dah, langsung normalisasi. Normalisasi ini kita sampai 3 NF saja. Nggak perlu sampai 4, 5, atau 6 NF lah. Itu namanya nanti kita pelajari di Advanced Normalization. Itu masih nggak masuk UTC ya. Nggak masuk UTC, UTP ya, nggak masuk. Jadi masuk BCNF juga itu nggak masuk. Kita cuma sampai 3 NF doang. UTP masuk nggak sih BCNF? BCNF nggak masuk. Oh, nggak masuk ya? Nggak masuk. Cuma sampai 3 NF doang. Ini yang tadi gue jelasin itu, jadi lo ada user requirement, ini lo bikin atributnya, itu jadi UNF. Lo masukin satu tabel semua. Dari UNF kita mau eliminate namanya, misalkan repeating group. Sehingga tuh setiap baris itu ada atomicity. Atomicity itu apa? Satu baris itu cuma ada satu data. Nggak apa-apa berulang dah. Tapi yang penting tuh nggak ada kayak kalau misalkan di Excel kalian lihat ada namanya merge cell, itu nggak boleh ada di satu NF. Semua harus benar-benar kayak jadi satu baris semua. Nah, dari satu NF ini kita mau hilangin namanya partial dependency dengan kita nentuin primary key dari masing-masing dari tabel. Lalu kita bisa lakukan partial dependency jadinya second normal form yang dimana partial dependency itu tidak ada. Itu biasanya jadi minimal tuh 2 tabel tuh udah ada di second normal form ini. Nah, dari second normal form ini kita cari yang mana transitifnya. Jadinya third normal form. Itu cuma sampai 3 NF doang, BCNF itu nggak usah deh. Contohnya nih ONF ini nggak dikasih contohnya ya. Gua buka buku dah ya. Kalau di sini kayak nggak ada contohnya, iya nggak ada contohnya, kurang lengkap. Gue buka bukunya. Ini kelihatan nggak? Gue buka Chrome. Kelihatan. Nah, ini contoh dari ONF nih. Kan kalian lihat ya, ini ada 2 merge node kan. Merge node lagi, merge cell. Ada 2 merge cell di masing ini. Ini nggak boleh ada di satu NF. Kita harus bikin dia jadi masing-masing gini. Nah, sampai sini kita bisa nentuin primary key-nya yang mana. Primary key-nya paling gampang itu kalian cari yang nama kode aja dah. Contohnya nih kayak client number sama property number ini bisa jadi primary key. Intinya primary key itu harus unik, bisa membedakan tiap baris ini. Kalau misalnya primary key kalian tidak unik, kalian cari primary key lain atau kalian gabungin dengan salah satu kode lagi biar dia tuh jadi unik. Kalau misalkan kalian gabungin antara client number dan property number, ini bakal jadi unik banget. CR76 sampai G4. Di sini nggak ada tiruan CR76 sampai G4 kan. CR76 sampai G16, tidak ada tiruan lagi. CR56 mau 4, nggak ada tiruan lagi. CR56 sama 36 nggak ada tiruan lagi. CR56 sama 16 itu nggak ada tiruan lagi. Kita bisa jadiin ini client number dan property number menjadi primary key. First number form. Nah,
Pasti kalian juga pernah lihat kan yang ada versi 2 tabel itu. Versi 2 tabel itu juga boleh sebenarnya dan itu mirip-mirip seperti 2NF, tapi kita bisa lakuin sini di 1NF. Jadi kayak gini, datanya menjadi lebih sedikit. Kalau kalian tulis bisa kalian tulisnya begini nih. Yang di underscore itu primary key. Ini baru 1NF. Lanjut ke 2NF. 2NF ini kalian bisa nyari yang mana sih yang merupakan partial dependency di sini. Nah, partial dependency-nya itu contohnya tuh p-address. P-address ini kalau kalian lihat di sini, client number, property number menentukan p-address. Sedangkan p-address sendiri itu nggak butuh client number kan. Kita bisa pisahin gitu. Jadi seperti ini. Ken mau tanya Ken. Ya kenapa? Itu pas lu pisah, itu kan si kliennya pindah beta table kan 1NF. Iya, udah beda table. Yang ini kan yang versi 2 tabel ini. Iya. Iya. Nah, itu client number di tabel yang asal itu primary key doang apa sama foreign key juga? Primary yang mana nih tabel yang asal? Yang client number ini. Yang property rental owner. Itu bukan asal itu. Ini dua tabel yang berbeda. Itu client number ini juga primary key juga. Ini juga primary key. Dua-duanya itu primary key di sini. Dia ada foreign key juga nggak? Client number yang property rental owner itu? Harusnya sih ada. Dia foreign key di sini. Di property rental owner tuh client numbernya primary key dan foreign key. Oke. Thank you Ken. Lanjut. Tadi jadi kayak gini. Property number, p-address, rent, owner number, owner name. Jadi ada 3 tabel. Yang gue bilang tadi biasanya sih 2NF minimal ada 2 tabel sih. Terus kita bisa lanjut ke 3NF. Kita cari yang transitif yang mana. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang paling gampang transitifnya adalah owner name. Owner name itu ditentukan oleh owner number, dan owner number itu ditentukan oleh property number. Sehingga kita bisa menjadikan ini transitif juga. Sehingga jadi begini. Ini yang dipisah. Ditambah sama 2 tabel di atasnya itu yang client sama rental, total ada 4 tabel di sini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, gue mau buka pakai soal ASEP yang latihan UTC dah. Itu sekalian gue mau bikin query-nya juga. Tapi ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Belum sih kalau gue. Yang lain? Belum kan? Ya udah kita langsung mulai di yang punya ASEP aja dah. Yang ASEP ada data. Oke. Ya. Ice cream. Itu. Terus kita ada transaction ID, transaction date, customer ID, customer name. Terus di tabel ada data lagi. Terus ada siapa namanya? Sebagai kasir. Satu lagi udah. Pertama-tama kita bisa bikin ONF-nya. ONF dulu. Ini kalau nama, gue nggak kasih nama, tapi kalian mesti kasih nama ya. Terserah kalian mau namanya apa ya. Ini gue biar cepet aja, gue nggak kasih nama. Detail, ini bisa dihitung nggak sih? Kopas kali. Kadang kopasannya hancur. Udah biarin lah. Kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Butuh ini. Terus kalau misalkan UNF kalian masukin aja kayak nomor, pokoknya terus kayak derive attribute. Derive attribute tuh apa sih? Kayak atribut yang bisa dibikin dari atribut-atribut lain. Contoh kayak total harga atau total
diskon atau harga plus diskon, itu kalian masukin aja di UNF, tapi di satu UNF kalian harus buang. Bisa begini sih, bisa gini. Nggak ada namanya, harus diginiin. Oh ya, kayak data-data kayak ice cream, terus alamat itu kita nggak perlu masukin ya, karena dia datanya itu tidak, istilahnya tidak volatile, tidak bisa berubah-ubah di sini. Karena kita ngambil itu berdasarkan resipnya saja untuk bikin normalisasi ini. Mau nanya Ken, kalau misalnya kayak soal kuis kemarin diambil ya? Gue sih nggak ambil. Kuis kemarin? Iya, gue nggak ambil kayak ice cream, kayak itu gue nggak ambil, karena itu nggak volatile. Nggak berubah-ubah. Kecuali, DBD kemarin? ya Yang kecuali amat. ada kecualinya. Iya, gue tahu, kecuali lu ada 2 faktur, terus namanya beda, terus alamatnya beda, itu baru masukin. Oh, oke. Kalau itu jangan masukin dah. Nggak salah sih lu masukin, selama lu nggak itu, cuma buat apa gitu. Ya sih dia minta cuma dari 1 faktor sih. Kecuali Oke. ada 10 faktur, ada 20 faktur, boleh ada lu masukin deh. Karena faktornya kan faktor gitu-gitu doang kan, ice cream juga ice cream. Ya. Karena singkat gue waktu itu Pak Heri pernah ngajarin ya, itu ini kita katanya tuh kayak view doang. Ice cream dan 27 Baker Street Los Angeles ini itu di luar view kita. Kita nggak perlu masukin. Kayak yang boundary itu ya? Waktu itu gue belum kebayang sih gara-gara kita belum bikin DBMS-nya karena ngasih kan. Cuma kalau sejak OAD kemarin mungkin agak lebih kebayang dikit dah. Oke. Cuma kan kita biasanya 1 faktor doang ya, kalau 2 faktor gabunginnya gimana ya kan? 2 faktor sih, biasanya faktor itu kan tepatnya gini-gini aja, paling yang beda ininya doang kan. Bisa 2 faktor yang berbeda gitu. Nah itu gabunginnya bikin satu-satu dulu kan, IRD-nya berarti? Maksud gue sih bukan faktornya beda banget sih, maksud gue yang namanya beda gini, namanya beda, alamatnya beda. Bukan faktornya berbeda-beda, kalau berbeda-beda iya sih IRD-nya beda. Beda IRD berarti kok gitu ya? Terus digabung, wah. Semoga ujian Kalau DB-nya. misalkan logis ya, kalau misalkan es krim sama pakaian kan nggak pengaruh kan. Iya, maksudnya kayak Kadang-kadang kita juga pakai feeling di sini, nggak cuma logika doang. Ya menurut kalian yang make sense apa? Kadang-kadang juga ada asumsi juga sih, asumsi baru kalian. Asumsi ya kalau make sense-nya juga nggak salah. Oke, Ken. Lanjut. Jadi nggak usah takut, kecuali kalian bikin 3 NF masih ada partial definisi, itu baru kalian takut gitu. Masih ada, kemarin gue kayaknya salah sih. Udahlah. Aduh. Cobain aja kalian mikir gitu. Pikirin ada data lagi atau apa. Nggak, kadang tuh kemarin gue salah konsep primary key sih. Kayak primary key itu harusnya lu punya primary key untuk lu punya primary key nge-define primary key itu hanya nge-define satu nilai kan. Nah, gue kebalik. Kadang suka kebalik-balik itu sih yang harus intinya primary key harus unik aja gitu. Ya, nge-define misal satu kolom ini nge-define cuma satu data doang kan. Nggak boleh gitu. Nggak bisa di-go merge ke sih. Kalau misalkan di itu dia merge nggak ketahuan. Apa ya? Iya. Ini ONF-nya jadi gini. Ini Blue ONF. Kok cuma kelas doang. Kalau kalian malas, kalian bisa bikin di Notepad kok. Dan emang boleh di Notepad sih kalau kalian mau hemat waktu, karena bikin Excel gini itu buang-buang waktu banget. Cuma lebih gampang bikin di Excel kalau kalian udah merasa udah ya kayak gini-gini doang ya, kalian bikin di Notepad boleh gitu. Langsung. Ini UNF ya. Dan UNF itu kayak cuma bentuk raw-nya aja tuh, bentuknya tuh belum kita benerin atomicity-nya. Atomicity apa yang tadi gue bilang, satu baris cuma ada satu data. Kalau ini kan satu baris bisa mencakup 5 data kan. Nggak boleh nih. Ini tidak boleh kalau di satu NF. Kita mulai di satu NF. Ini kalian kopas saja.
Masukin sini, terus kalian unmerge. Ini aku lupa, jangan kasih dah, nanti ntar SQL hancur. Udah nih kalian kopas aja. Nah, langkah kedua adalah kalian harus menentukan primary key dari sini. Yang paling ini sorry lupa gua kopas, tar dulu ya. Ini gua sorry, aturan nomor nggak dipakai. Ini gua delete dulu. Nah, langkah kedua itu kita tentuin aja siapa sih primary key-nya. Paling gampang sih kita tinggal lihat tabel ya. Lihat resepnya. Kalian cari deh ada tulisan transaction ID nggak? Kalau ada transaction ID kalian pakai itu dijamin pasti primary key. Dan yang kedua itu bisa ID di sini tuh itu udah pasti primary key. Udah kalian mark aja boleh pakai apa gitu. Pakai kuning boleh, pakai italic boleh, primary key itu indeksnya terserah kalian mau pakai kayak gimana. Nah, ini satu NF yang satu tabel. Kalau dua tabel gimana sih? Kalau dua tabel kalian tinggal ini satu NF satu tabel. Kalau ini satu NF dua tabel. Biasanya orang namainnya itu kalau nggak receipt header, receipt detail biasanya. Serah kalian sih mau namain kayak gimana. Asumsi kalian, database kalian itu. Tinggal kalian kopas saja. Ini satu aja. Terus kalian ingat ini. Ini lupa, sorry gue. Nah, kenapa gue bikin transaction ID di sini? Karena tapi kalau pakai ice cream doang udah cukup. Karena kita harus gue nggak tahu kalau misalkan ada, yang gue bilang tadi ada yang namanya lossless join dependency bukan lossless join dependency, lossless join. Kalau kalian bikinnya nggak tanpa transaction ID, gimana kalian menjoin dua tabel ini sehingga membentuk tabel ini? Tidak bisa kan? Makanya kalian harus nambahin transaction ID di sini. Ini bisa kalian jadiin foreign key. Nggak bisa ditalik langsung. Oh bisa. Ini gue kasih catatan kuning primary key. Kalau italic foreign key. Kenapa gue bikin italic ini? Gue nggak tahu caranya di gimana. Di Excel satu tabel itu bisa ada 2 highlight. Gue nggak tahu caranya. Mungkin ada yang tahu. Oke, gue bikin italicnya gini. Takutnya nanti ada satu atribut tuh bisa foreign key dan primary key. Oke, gue bikin italic ini. Contohnya kayak gini. Ini dua-duanya ini satu NF dan dua-duanya legal. Dua-duanya maksudnya mau yang ini atau mau yang ini tuh legal-legal saja. Kalian mau yang mana terserah kalian. Itu agama kalian lah istilahnya. Langsung lanjut 2NF. Nah, di antara dua tabel ini, dua versi ini, 2NF biasa nggak berbeda. Nggak berbeda, ya bener. Berarti 2NF sama maksud gua. Ini kita tinggal cari siapa sih yang ada partial dependensinya di satu NF ini. Oh, kalau kalian pikir-pikir ice cream ini sebenarnya hubungannya itu cuma dengan ice cream ID saja kan, tidak dengan transaction ID. Nah, ini tuh bisa jadi partial dependency. Nah, kalian tinggal pisahin saja. Ini kan sama orangnya, bukan orangnya tabelnya. Ini kalian pisahkan jadi gini dan ini. Nah, ini 2NF.
Tidak ada partial dependency. Masih ada nggak sih? Coba lihat dah. Kayaknya sih nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita bisa bikin 3NF. 3NF-nya. Kita tinggal lihat di 2NF-nya itu. Syaratnya 3NF adalah tabelnya harus pasti di 2NF. Dan tidak ada transitive dependency. Itu aja. Kalau kalian lihat di tabel ini, customer ini kan bisa jadi itu. Customer-nya bergantung pada customer ID. Sedangkan customer ID ini bergantung pada transaction. Kita bisa jadiin dia suatu tabel baru. Dan staff ini, staff name, staff position, ini bisa ditentukan oleh staff ID. Staff ID itu ditentukan oleh transaction ID. Ini bisa kita bisa pisahin. Kalau yang sini, kalian boleh aja sih, kalian ice cream flavor ditentukan oleh ice cream flavor ID, ID-nya itu ditentukan oleh ice cream ID, boleh aja. Main ingredient juga sama, boleh kalian pisahin lagi. Itu serajin-rajin kalian dah. Kalian mau pisahinnya banyak banget atau enggak. Tapi pisahin makin banyak sih, kemungkinan anomali juga makin kecil sih. Dan menurut gua aja udah 3NF aja udah cukup untuk jadi database. Karena jujur aja BCNF ke bawah itu gue lihat di internet itu normalisasinya itu bukan mempermudah, malah mempersulit kalian bikin. Kebanyakan join nanti. Ini tinggal gue pas aja, terus gue kopas ini, gue kopas ini, terus kita bikin customer ID sebagai tabel baru, taruh di sini aja deh. Kalian jadi ini primary key, ini kalian jadiin foreign key. Ini juga kalian jadiin primary key dan foreign key. Ini foreign key juga. Kalian lebih rajin lagi, kalian bisa masukin ini. Ini yang beda cuma vanilla. Paling kalian tambahin ID boleh. Paling kalian masukin FL, misalkan FL01, vanilla tuh FL02. Ini FL02 juga. Coklat FL03 misalkan. Orange FL04. Main ingredients kalian boleh pisahin juga. Step position kalian juga boleh pisahin juga. Kalau kalian mau lebih rajin aja. Ini dulu. Kayak ingredient bergantung pada flavor deh. Ini kita boleh hapus aja sih kalau misalkan taruh di sini. Dan lagi itu asumsi juga kalau kalian mau. Ken, ingredient bergantung pada flavor apa flavor bergantung pada ingredient? Ingredient flavor ini menentukan ingredient dong. Mint kan kita pakai mint leaf kan. Vanilla kita pakai vanilla extract. Jadi tuh flavor tuh bergantung pada ingredient. Nanti kalau misalkan kebergantungan itu kita bisa cari di BCNF. Nanti kalian lihat aja di BCNF kok kalian mau baca lagi gitu. Oke, berarti main ingredient nggak perlu dipisah ID, atau perlu dipisah juga? Kalau kalian mengasumsikan, kalau gue mengasumsikan kan bisa aja dia
ini ditentukan oleh ice cream flavor. Kalau asumsi kalian juga sih. Ini asumsi. Jujur Oke. aja. Thank you, Ken. Mungkin ada lagi yang mikirnya beda gitu. Ini position juga kita bisa jadiin tambahan lagi. Pakai start position ID kalau kalian mau. Terusnya ada pertanyaan nggak? Jadinya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel sih. Nah, ini gue lupa ini foreign key nih. Sorry. Udah. Ada lagi. Nanti gue kirim sini hasil ininya. Ntar gue Ada pertanyaan? Dari gua belum, kan? Terus sih itu doang. Paling gue langsung mulai ke codingan aja kali ya. SQL ya. Boleh bikin itu, terus kita udah create database. Kalau nggak salah sih ini pakai DDL aja udah cukup dah. Katanya baru apa DDL juga kan? Iya, DDL aja. DDL kasih nama apa ya? Es krim. Tadi apa? Ice cream. Ice cream DB. Sorry. Oh, create, use. Namanya apa sih? Gue execute. Udah berat banget SQL ya. Udah. Pertama-tama kalian tinggal nyari yang tabel yang nggak ada foreign key-nya. Jadi kita bisa rule out yang pakai yang ini kita jangan masukin dulu. Kalian jangan masukin ini. Masukin itu customer ID, subposition ID. Pokoknya tabel-tabel yang nggak ada foreign key-nya dah. Itu kan masukin dulu aja. Create table customer. Masukin apa aja kita butuh. Customer ID. Char 5 primary key. Terserah kalian sih kalau mau taruh primary key di bawah atau di atas. Concernnya sih nanti aja baru gue masukin. Ntar gue juga nggak bakal langsung run juga. Kita butuh customer name varchar 255. Kalau kalian lupa kalian tinggal blok ya, kalian tinggal F1 aja. Kalian dapat help dari ubah paling tinggi. Atau enggak kalian langsung cari Google juga boleh. Tuh. Nanti kalian bakal dikasih tahu cara makainya. Itu ingat aja ajaran AsepDB kita, walaupun kalian udah lama, tapi kalian buka-buka aja recording mereka atau latihan mereka. Coba-coba kalian buat latihan UTC ini. Tapi overkill sih nggak apa-apa sih. Yang penting kalian cepet aja ini. Aturan sih kalian kalau udah jago normalisasi ya, udah jago itu aturan nggak lama sih ngerjain ini. Paling
ngedebug aja kalau misalkan ada yang salah sintaks atau gimana. Ada pertanyaan nih sambil gua kodikin nih. Spelling ingredient gimana ya? Ada yang mau ditanya? Belum kan? Itu doang sih. Constraint Serius itu doang. Bahannya. paling constraint nanti. Nantilah constraint lah. Udah masuk constraint. Ya. Kalian kalau mau constraint ya kalian terserah sih, kalian mau taruhnya constraint kayak gini. Itu constraint tabel atau mau constraint kolom terserah kalian. Itu terserah kalian kodenya, kecuali primary key ya, yang primary key yang biasa tuh primary key ID misalkan, mbak customer name gitu. Kalau misalkan kalian ada 2 primary key, kalian nggak bisa pakai cara per kolom, harus pakai cara per itu. Ini hapus saya kalau misalkan cacing. Paling kalau constraint, kalian tinggal constraint namanya misalkan CAK customer ID cek misalkan customer ID like. Kalau ini like ya, like itu bedanya sama ini tuh, like itu kayak polanya harus begini gitu, tinggal kalian kutip misalkan CU terus harus angka, misalkan angka 5 digit misalkan 0 sampai 9 0 sampai 9 gitu, 0 sampai 9. Main constraint gitu. Kalau misalkan kalian ada cara lebih cepat ya pakai cara cepat itu aja gitu. Kalau ada cara lebih gampang diingat ya kalian pakai cara gitu, terserah kalian. Kan maksud lu constraint table sama constraint column itu apa bedanya? Constraint table itu, ini constraint table karena gue taruh di bawah kan. Nah ini bisa, ini berlakunya tuh satu table bisa. Kalau constraint column itu dia kayak gini nih. Kelihatannya kan kayak sama kan kalau ini, tapi ada constraint yang contoh kayak Asep kayak ngomong primary key bukan constraint kan. Ya. Contohnya ada, tapi sebenarnya tuh kayak dia kalau misalkan tadi ini constraint dia, mungkin maksud dia tuh constraint itu bukan constraint itu. Ya, okay. Jadi kalau pakai primary key lagi itu nggak boleh, karena dia ngeliatnya tuh kayak ngeliat si DB ini ngeliatnya tuh kayak sama variabelnya gitu, jadi mending taruh di primary key bawah itu. Jadi taruh primary key di sini, nama-nama kolomnya lah. Tapi kalau kalian tabel cuma satu ya kalian taruh aja di sini juga nggak apa-apa, serah kalian. Dia juga nggak ngitung kan. Oh kalian harus pakai constraint per table, saya minus 20 misalkan, gitu kan. Kalau nggak gitu terserah kalian lah, agama kalian lah gitu. Gue nggak mau melarang aneh-aneh gitu. Kayak setiap orang kan punya cara codingnya masing-masing gitu. Ini sama aja kan ya sebenarnya ya? Ini sama aja. Oke. Tidak ada beda. Oke, siap. Yang penting kalian kasih nama aja. Nggak tahu kenapa dia kayak nggak mau banget kasih nama gitu. Kalau misalnya nggak kasih nama disalahin gitu. Katanya kayak nama juga. Ada yang tahu nggak? Gue belum ketemu nih cara penamaan itu kayak gimana, kayak penamaan standar internasional gimana, kayak nggak kayak OOP atau apa. Siapa tahu ada yang ketemu. Kenapa atribut di sini tuh pakai huruf besar, sedangkan di OOP itu nggak pakai itu. Mungkin ada yang ketemu. Nggak tahu gue juga masih bingung. Sebenarnya dia atribut tuh huruf kecil apa huruf besar sih awalnya. Terus dipisah apa harus sambung? Lu boleh sambung sih. Lu tinggal begini aja, kutipin. Dipisah maksudnya. Bisa. Gini nggak salah, lupa gua. Pakai kotak gak sih? Ya, pakai kotak.
kayak gini. Kalau kalian mau pisah. Oh, Kalau kalian mau nyambung juga nggak apa-apa. berarti bebas. Bebas. Tapi ada satu kayak address kan nggak boleh kan? Address gini nggak boleh sebenarnya. Oh. Ada sini nggak boleh karena udah di book sama SQL ya. Kalau seginiin. Resiko. Bentar. Spasi. Tahu gue nggak itu nggak apa-apa deh ini gara-gara itu. Ntar gue bikin tren dulu dah. Bikin tren. Tinggal gue rollback kalau misalkan kayak itu. Misalkan varchar misalkan 255. Jalanin bisa nggak? Oh bisa. Oh bisa kan? Kalau kalian misalkan itu mau rajin kalian kurung siku buka kurung siku tutup aja gitu. Kalau kalian mau itu. Rollback. Ini berguna sih daripada kalian buang drop table atau apa, kalian bikin tren aja. Kalian kok pasti bikin tren kalau misalnya tabel kalian ngebug, kalian tinggal rollback. Kalau kalian nggak mau itu tinggal commit. Itu. Tapi kalau udah rollback nggak usah commit. Kayak confirm sama cancel gitu. Kalau kalian langsung create table, tabel kalian nyangkut di situ, nyangkut ke dalam, kalian nggak bisa balik lagi kecuali kalian drop table. Daripada kalian buang semua kan nggak enak kan. Atau enggak kalian mau pakai auto table drop column juga bisa. Serah kalian. Tinggal kalau misalnya kalian udah selesai tinggal kalian hapus gitu. Paling ada locknya doang. Asep juga nggak peduli locknya kan. Iya, kalau nggak salah ada Ctrl C, Ctrl K. Oh nih, kalau kalian mau komen cepet gitu, Ctrl K, Ctrl C gitu. Ya soalnya gimana ya, gue lupa ada Ctrl C ya. SQL. Ntar. Oh, U kan, uncommon. Ya uncommon gue lupa, Ctrl U kalau salah ya. Ya U, uncommon ya. Coba. Kan, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ctrl K, Ctrl U. Ya Ctrl K, Ctrl U dulu. Ctrl K buat apa? Ctrl K tuh kayak soalnya Ctrl U sendiri tuh udah dipakai sama lain kan, kayak Ctrl K itu dia bakal ngeset shortcut-nya tuh ke yang ada di Ctrl K gitu, kayak istilah kayak gue udah Ctrl K, berarti yang Ctrl U langsung itu udah di disable sama dia langsung ganti Ctrl K dulu kan. Ctrl K tuh buat komen kan. Jadi semua komen yang ada di yang buat komen-komenan itu ada di Ctrl K dulu, baru lu bisa kontrol yang lain. Ctrl K, Ctrl C. Kan. Itu kan untuk kalau Ctrl C doang kan copy kan. Kalau Ctrl K, Ctrl C dia jadinya tuh komen gitu. Ini cuma nggak masuk materi, cuma biar kalian coding cepet aja. Oke. Ctrl K, Ctrl U itu buat cancel. Udah. Oke, kan. Udah. Itu konsen udah gue ajarin kan, udah ngapain lagi. Bingung mau ngapain lagi. Ini udah berapa jam nih? Yang unik dong, yang baru unik. 1 jam loh. Ya nggak habis 2 jam juga kan. Sebenarnya materi aja. Yang unik dong. Unik yang mana? Cara pakai unik tuh tinggal unik doang gitu. Create table, main ingredient. Gimana? Bukan main ingredient, apa ya? Tadi apa? Kita mulai dari start position dulu. Yang unik ya. Start position. Unik gini maksud tuh. Ini unik udah gitu ya. Gini. Udah kan? Mau ngapain lagi? Unik kan? Oh, ya. Tinggal. Lu udah buka yang constraint dari Asla belum sih? Oh, udah. Kayaknya udah dah. Ntar gue Viva dulu. Itu maksudnya LAN doang ya? Itu bisa. Unik doang. Kalau mau tambahin itu coba constraint. Cobain aja. Constraint CHK misalkan SPID lah, misalkan SPID staff position ID unik.
Salah di mana anjir? Constraint, cek dulu kayak. Cek bisa pakai di sini nggak ya? Coba-cobain dah. Nggak bisa, cek nggak bisa di sini. Saya constraint langsung unique boleh nggak? Boleh, gini. Bisa. Oh, back. Kayak gini, unique jadinya. Ntar, gue constraint A-step ya. Constraint A-step apa sih? Gue juga lupa. Ntar. Database, tutor, atau UTP, constraint. Nah, ini unik kan. String length pakai tinggal. Ini ya, gue taruh di sini dah. Dan doang, nggak usah gue itu. Paling gue taruh stop position name, varchar 255, learn, constraint, misalkan CHK, SP, misalkan SPN. Ini nama kalian terserah lah. Cek, learn, misalkan staff position name. Ini kenapa di itu? What? Staff position name incorrect syntax kenapa nih? Ntar dulu, gue taruh di bawah dulu. Oh, belum gue itu, sorry. Kadang salah tolol gitu gara-gara koma gitu. Jadi, itu learn. Kalau back aja kalau kalian nggak butuh. Udah. Lagi constraint-nya yang lain. Kayak in tadi udah belum ya? Ini like udah, in belum. In pakai gender aja dah. Gue bikin ada yang pakai gender nggak di sini? Ada. Itu harusnya di staff sih. Nggak ada sih di sini. Paling tambahin kali. Lain. Ya nggak mungkin es krim pakai gender kan? Iya. Paling gue tambahin customer ya di sini ya. Gender. Bisa juga di flavor sih kan kalau mau lu pakai in. Oh iya ya flavor ya bener juga loh. Ya flavor aja. Kan nggak boleh tambahin juga bener. Iya, mana boleh nambahin atribut. Ya udah flavor aja. Paling nanti malam gue kirim ini lagi ya. Ngirim ini gue rapin. SQL. Ntar gue zip gue kirim semua ntar. Apa sih customer? Customer tadi apa? Flavor ya? Ini bisa gua gini nggak sih? Itu tuh gampang. Kelihatan nggak gini masih gini? Kelihatan nggak? SQL yang ngapain? Kelihatan sih. Tadi. Flavor ya. Flavor aja lah. Mikir apa susah. Ice cream flavor. Char 5 misalkan. Primary key. Kita primary key satu aja, kita pakai gini aja lah. Ice cream flavor tuh. Ice cream flavor varchar 255 type cek bisa pakai dot dulu dah .0 constraint CHK ICFN
Misalkan ice cream flavor name, ice cream flavor misalkan misalkan mint vanilla dulu lah, mint vanilla aja. Misalkan ini gue kayak ada salah spelling ice cream flavor. Udah. Ini gue taruh sini. Dan execute itu bisa. Rollback. Udah. Itu constraint. Apalagi deh. In udah. Like udah. Tanggal oh harus bikin itu. Tanggal dalam jadwal tertentu. Ya, tanggal hari libur ini asumsi minggu doang ya. Minggu aja lah biar gampang lah. Kalau lu suruh masukin kalender, gue ikut library aja lah. Table, misalkan transaction header. Apa gitu, transaction ID. Tadi apa? Itu transaction date. Nah, ini bisa jadiin itulah. Date aja. Terus langsung cek aja lah. Nanti gue urut apain. Constraint CHK transdate. Tadi apa? Terus katanya date div-nya juga harus itu ya. Constraint transdate holiday misalkan. Holiday cek transaction date. Date name ya nggak salah ya, gue lupa dah. Kayak date name dah. Weekday atau apa ya? Date part ya? Date part. Lupa. Bentar. Gue juga lihat. Weekday. SQL. Date name kan? Date name bisa kan? Date name outputnya kalau nggak salah angka. Nah, angkanya itu masalahnya weekday, SQL, kayak weekday. Kalau date name weekday harusnya hari sih. Tuh, Monday, Tuesday, Wednesday. Itu date name weekday harusnya. Ya, ini coba weekday. Cobain aja. 6 ya. Weekday itu 6 date name. Kalau date name day name outputnya apa? Ada weekday juga. Ya, Thursday ya. Thursday. Day name. Day name atau date name? Day name. Monday. Misalkan. Dan ini kenapa salah? Day name is not recognized built-in function name. Hah? Day name. Date part kali ya. Emang ada day name kan? Ini ada day name. SQL statement di WT School. Gue baru tahu sih. Begin tran. Back. Cobain aja. Atau bisa. Ya, day name dia nggak ada. Kayak SQL lama dah. Date part coba. Date part terus weekday. Ya. Ya.
Ntar gue lupa sintaksnya. Dead part. Bisa nggak dia? Bisa nggak? Kenapa kamu nggak bisa datang? Aneh. Dia weekday pakainya nih. Bisa dia. Bisa ya. Jam 9 suruh dia datang. Ya. Betul ya. Dia 6. Ya. Ya. Coba day. Oke, ya, jam 9, Pak. Weekday. Konsennya apa aja nih? Day. Ini sorry ya, ini lama aku lupa nih soalnya. Weekday, day of the month. Pakai day bisa nggak? Bukan tanggal. Bukan. Soalnya kalau pakai day itu dia jadi Kayak dead name kan? dead name kan? Dead name. Dead name bukan day name. Iya dead name. Iya, pakai dead name. Udah diganti kayaknya tuh. Ini skill lama ya. Skill gue juga dead name bukan dead itu. Apa ini? Oh argumen. Ya, dead name pakai dia pakai weekday atau apa? Bukan weekday ini. Pakai weekday. Kalau mau hari-hari weekday. Iya weekday, tapi weekday itu di sini cobain lah. Cobain gitu. Boleh. Lu mau tulis way itu boleh. Enggak, soalnya kalau weekday di sini lucu. Oh ya, Friday dia. Ya weekday. Benar. Tetap. Day. Dah, kayak gitu. Udah. Apa lagi tuh? Oh, satu lagi. Terus nggak bisa jangka waktu tertentu pakai dative itu. Itu pakai dative. Nih, gue kopas aja. Terus gue tinggal ganti ini jadi div. Terus tinggal cek date div. Terus tinggal lu ganti kalau nggak salah tinggal lu ganti nih kayak ini. Tinggal lu ganti intervalnya mau pakai day, mau pakai week atau pakai weekday. Terus tinggal lu kurangin. Date ingatnya itu yang lebih baru tuh yang di depan ya, bukan yang di belakang. Yang di belakang itu yang jadi depan kurang belakang ingatnya. Jadi itu paling tinggal ini jadi day. Ini get it. Ini tinggal ganti. Katanya nggak boleh 7 hari ya. Lebih dari 7 hari. Sampai 7 hari ke depan berarti lebih kecil sama dengan 7. Lebih kecil. Ini kelebihan ya. Ntar, get it. Menarik. Tidak bisa ya. Menarik nih.
Oh udah, kurang koma dong. Ntar, get-nya gue lupa itu. Nah, jadi itu kalau misalkan lu mau biar nggak hari libur itu lu bisa aja pakai date name, weekday, atau lu mau pakai day itu juga bisa. Tapi pakai 6 itunya. Sunday, karena asumsi hari liburnya selalu Sunday. Terus kalau kalian mau beda hari, tinggal kalian pakai dative. Kalian pilih ini, terus tinggal kayak kurangin, nanti SQL-nya ngurangin sendiri. Output-nya tuh 7 gitu, atau apa gitu. Kayak gitu sih. Ada lagi nggak ini ya? Nggak ada sih, udah itu doang. Sintaksnya. Ada pertanyaan nggak? Untuk ini. Iya sih, paling itu doang sih. Paling kalau misalkan itu bingung bisa lihat waitlist tuh sih. Iya, kalau bingung tinggal lihat aja tuh Witri School atau enggak SQL itu, atau yang F1 itu dari bantuan Microsoft-nya. Iya, paling. Cepet itu. Itu aja sih kalau lab ya. Foreign key bukan termasuk itu kan sama lab. Kayaknya langsung reference misalkan reference customer misalkan. Oke juga. Bisa kalian masukin. Ya. Udah gitu aja. Nanti malam gue kirim codingannya. Gue habis ini sore sibuk lagi. Oke, thank you Ken. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, gue end aja nih. Ken, mau nanya Ken. Ya. Itu naruh constraint-nya mau di samping atau di bawah bebas? Bedanya itu sih paling konsep doang. Kalau taruh di samping atribut itu per kolom, kalau di bawah itu per table. Kalau misalnya constraint-nya kayak yang sederhana kayak misalkan check learn gitu, lu taruh di samping juga nggak apa-apa. Taruh per kolom juga nggak apa-apa. Nggak perlu dikasih nama dong. Nggak apa-apa, iya, kalau samping nggak perlu kasih nama, tapi kata assetnya harus dikasih nama, step constraint. Oh, jadi samping bawah kasih nama semuanya. Kalau bawah tau gue harus kasih nama dah. Harus. Iya, kalau samping nggak nggak usah. Oke. Tadi katanya foreign key sama itu nggak masuk kan? Iya benar. Berarti kalian langsung primary key juga nggak apa-apa. Mau langsung reference customer, terus nggak usah kasih nama atributnya juga nggak apa-apa. Dia pasti reference-nya, setahu gue tuh pasti reference-nya ke primary key-nya dia. Jadi hati-hati aja kalau misalnya cari primary key gitu. Kalau misalkan kayak contoh kemarin Asep tuh yang satu yang pakai event jadi primary key ya. Itu kurang baik. Emang sih unik, cuma kalau kalian masukin data tuh termati kalau pakai event atau pakai description. Jadi lebih baik kalian cari kode atau tanggal atau nama dan mending jadi primary key itu. Terus satu lagi, Asep itu tidak mengizinkan kalau satu NF kalian nambahin atribut buat key itu. Kayak cara abutanti itu dia nggak mau. Kalian baca bukunya aja sih kalau kalian mau informasi lebih banyak. Kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti, boleh tanya, boleh lain gue aja. Atau mau lain yang lain, gue nggak apa-apa. Ntar gue semampu gue bantuin. Udah sih. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, gue end aja kali ya. Aman, Thank you semua. Oke, thank you Ken. Terima kasih Ken.